Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai perbandingan efektivitas pembiayaan koperasi syariah dan bank syariah terhadap sektor pertanian. Berikut subbab materi yang akan kita bahas. Yang pertama, efektivitas pembiayaan dalam perspektif syariah. Kedua, jenis koperasi syariah dan bank syariah. Yang ketiga, analisis efektivitas pembiayaan pada sektor pertanian. Kemudian yang keempat, faktor yang mempengaruhi efektivitas pembiayaan. Kelima, dampak sosial ekonomi pembiayaan pada sektor pertanian. Kemudian yang keenam, tantangan efektivitas pembiayaan pada sektor pertanian. Terus ketujuh, studi kasus efektivitas pembiayaan di sektor pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas pembiayaan dalam perspektif syariah. Nah, di sini ada konsep dan prinsip pembiayaan efektif dalam lembaga syariah, yaitu pembiayaan dalam lembaga syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan manfaat bersama. Efektivitas pembiayaan dalam konteks ini berarti sejauh mana pembiayaan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu memberikan manfaat ekonomi bagi pihak yang dibiayai sekaligus memberikan keuntungan yang halal bagi lembaga pembiayaan. Terus selanjutnya ada prinsip-prinsip utama yang mendasari pembiayaan efektif dalam lembaga syariah. Antara lain ada bagi hasil, yaitu pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak yang memberikan modal dan pihak yang menjalankan usaha. Nah, prinsip ini mendorong pengelola usaha yang baik dan efisien. Selanjutnya ada kejelasan akad, yaitu perjanjian pembiayaan yang harus jelas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur ketidakpastian atau riba. Selanjutnya ada transparansi. Semua informasi terkait pembiayaan harus transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada manfaat bersama, yaitu pembiayaan yang harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik secara ekonomi maupun sosial. Yang terakhir ada keadilan, yaitu pembagian keuntungan dan beban harus adil dan seimbang. Selanjutnya ada standar efektivitas dalam pembiayaan syariah, khususnya sektor pertanian, yaitu untuk menilai efektivitas pembiayaan syariah dalam sektor pertanian yang dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain ada peningkatan produktivitas, yaitu apakah pembiayaan yang memberikan ini berhasil meningkatkan produktivitas pertanian. Selanjutnya meningkatkan pendapatan petani, yaitu apakah pendapatan petani ini mengalami peningkatan setelah penerimaan pembiayaan. Selanjutnya ada pengembangan usaha, yaitu apakah petani mampu mengembangkan usahanya setelah mendapatkan pembiayaan. Terus terakhir ada kemandirian petani, yaitu apakah petani menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Selain itu, efektivitas pembiayaan syariah dalam sektor pertanian juga dapat dinilai dari beberapa aspek. Itu ada 3 aspek, yaitu kesesuaian dalam prinsip syariah, yaitu apakah seluruh proses pembiayaan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Selanjutnya ada keterjangkauan, yaitu apakah biaya pembiayaan terjangkau bagi petani. Yang terakhir ada kemudahan akses, yaitu apakah petani mudah mengakses pembiayaan. Nah, teori-teori yang mendukung dari beberapa aspek yang saya utarakan sebelumnya, yaitu ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pembiayaan syariah dalam sektor pertanian, yaitu antara lain ada teori keuangan Islam, yaitu teori ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar keuangan syariah dan menerapkan dalam berbagai jenis akad. Selanjutnya ada teori ekonomi pertanian, yaitu teori ini memberikan kerangka analisis mengenai produksi pertanian, pasar produk pertanian, dan kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian. Selanjutnya ada teori manajemen strategis, yaitu teori ini membantu dalam merumuskan strategi pembiayaan yang efektif dengan mempertimbangkan tujuan organisasi, lingkungan eksternal, dan sumber daya yang tersedia. Nah, dengan memahami konsep, prinsip, dan standar efektivitas pembiayaan syariah dalam sektor pertanian tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan. Jenis pembiayaan syariah pada koperasi syariah dan bank syariah untuk sektor pertanian. Dalam dunia pembiayaan syariah, baik di koperasi maupun bank syariah, melibatkan akad utama yang sering digunakan. Yang pertama adalah murabahah. Murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Ini adalah sistem jual beli di mana penjual harus terbuka soal harga asli barang dan berapa keuntungan yang diambil. Kata murabahah berasal dari bahasa Arab yang artinya keuntungan. Sistem ini menjaga kejujuran antara penjual dan juga pembeli sesuai aturan syariah. Nah, selanjutnya terdapat mudarobah. Mudarobah adalah
kerjasama di mana pemilik modal dan menyediakan dana untuk dikelola oleh pihak lain dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Nah, ini tuh kerjasama usaha antara orang yang punya modal dengan orang yang akan menjalankan usaha. Nah, berikutnya terdapat musyarakah, yaitu adalah kolaborasi antara dua pihak atau lebih yang menyumbang modal dan membagi keuntungan berdasarkan kontribusi. Nah, menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan juga PSAK, setiap orang yang ikut memberikan modal baik berupa uang atau bentuk lain berhak mendapatkan bagian keuntungan sesuai kontribusinya. Nah, kalaupun ada kerugian itu akan ditanggung bersama juga. Yang menarik, meski ketika akad-akad ini ada di koperasi syariah dan bank syariah, cara penerapannya itu berbeda dan memiliki akad-akad tertentu yang hanya dimiliki salah satunya, seperti koperasi syariah yang memiliki Qardul Hasan. Ini adalah pinjaman tanpa mengambil untung sama sekali karena tujuannya membantu anggotanya, sementara bank syariah terdapat salam dan juga ijarah yang cocok untuk proyek-proyek besar yang tidak ada di koperasi syariah. Jenis pembiayaan di koperasi syariah untuk sektor pertanian. Koperasi syariah melayani petani kecil dengan proses sederhana dan persyaratan mudah dengan prinsip kekeluargaan. Koperasi membantu petani memenuhi kebutuhan seperti pinjaman untuk bibit atau pupuk yang mungkin dianggap kecil oleh lembaga keuangan besar lainnya. Nah, di sini ada murabahah seperti yang dikatakan di awal. Murabahah di koperasi syariah ini sama, definisinya itu adalah pembiayaan jual beli di mana koperasi menyediakan barang pertanian dan menjualnya ke petani dengan keuntungan margin. Dalam koperasi syariah, murabahah ada dua pendekatan, ada tanpa pesanan, koperasi menyediakan stok barang, dan dengan pesanan, koperasi membeli setelah ada permintaan. Pembayaran dicicil sesuai musim panen. Misalnya, jika dengan pesanan, nah petani membutuhkan bibit seharga 500.000, koperasi membelikan terlebih dahulu, lalu petani membayar secara angsuran setelah panen. Nah, selanjutnya juga ada mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama yang dimana koperasi menyediakan modal sementara petani mengelola usaha. Keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung koperasi, kecuali ada kelalaian seperti dana yang tidak sesuai perjanjian. Jika kelalaian terbukti, maka kerugian ditanggung yang melakukannya. Nah, mudharabah misalnya untuk pengelolaan sawah seperempat hektar, koperasi memberi modal 2 juta dengan bagi hasil 70/30 untuk petani gitu. Nah, selanjutnya ada musyarakah. Nah, musyarakah ini melibatkan penyuntikan modal bersama antara koperasi dan juga petani untuk usaha tertentu dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai modal. Contoh, 5 petani ingin membuat irigasi dengan biaya 5 juta, masing-masing menyumbang nih 200.000 dan koperasi menutupi sisanya. Nah, selanjutnya ada Qardul Hasan. Nah, Qardul Hasan ini adalah pinjaman tanpa bunga untuk anggota yang membutuhkan dana mendesak seperti kebutuhan bibit atau perbaikan alat. Misalnya petani bisa meminjam 500.000 tanpa biaya tambahan untuk keperluan yang mendesak. Selanjutnya, jenis pembiayaan di bank syariah untuk sektor pertanian. Nah, bank syariah fokus pada pembiayaan skala menengah dan besar berbeda dari lembaga keuangan mikro seperti koperasi syariah. Dengan proses yang lebih terstruktur dan persyaratan lebih ketat, bank syariah dapat mendanai proyek bernilai tinggi seperti pembangunan fasilitas atau pengadaan mesin yang mencapai miliaran rupiah. Meski biasanya untuk pembiayaan besar, bank syariah juga tetap bisa mendanai proyek kecil. Nah, di sini ada sama, yaitu adalah murabahah, yaitu di sini adalah bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin yang disepakati dalam sektor pertanian. Nah, murabahah digunakan untuk pembelian alat dan input bernilai tinggi seperti mesin pengolahan dengan pembayaran angsuran tetap sesuai jadwal panen. Akad ini melibatkan proses verifikasi lebih ketat dan diatur oleh fatwa DSN MUI. Selanjutnya juga ada mudharabah, yaitu akad kemitraan di mana bank menyediakan modal dan nasabah atau mudharib mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung bank kecuali jika ada kelalaian dari pihak nasabah, maka yang menanggung yang melakukannya. Nah, bank umumnya menggunakan akad ini untuk proyek dengan modal besar seperti modernisasi sistem produksi atau pembangunan fasilitas. Nah, selanjutnya juga ada musyarakah, yaitu adalah akad kerjasama modal antara bank dan nasabah. Keduanya menyuntikkan modal untuk suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kontribusi. Dalam pertanian, musyarakah memungkinkan petani dan bank berkolaborasi pada proyek besar seperti pembangunan lahan perkebunan di mana masing-masing pihak berperan dalam meningkatkan usaha.
Nah, di dalam bank syariah juga ada ijaroh. Jadi ijaroh ini adalah akad sewa dengan opsi beli di akhir masa sewa. Bank menyediakan aset atau alat pertanian untuk disewakan kepada petani seperti traktor atau sistem irigasi dengan pembayaran yang disesuaikan dengan musim panen. Salah satu jenis ijaroh yang populer adalah ijaroh muntahiyah bitamlik, memberi kesempatan bagi petani untuk memiliki alat tersebut setelah masa sewa berakhir, mendukung produktivitas tanpa membayar penuh di awal. Nah, di dalam bank syariah juga ada salam, yaitu adalah jual beli di mana bank membayar di muka, sementara barang atau hasil pertanian diserahkan kemudian sesuai kesepakatan. Akad ini memberi petani modal awal untuk kebutuhan produksi seperti bibit atau pupuk, sementara bank mendapatkan harga tetap yang mengamankan pasokan barang yang stabil untuk dijual kembali. Selanjutnya, jenis pembiayaan yang umum diterapkan dan dampaknya pada petani. Di sektor pertanian, dua jenis pembiayaan yang paling umum digunakan adalah murabahah dan salam. Namun murabahah di sini yang disediakan oleh bank syariah. Nah, bank syariah dominan dalam menyediakan pembiayaan ini karena mereka mampu menyediakan modal besar dengan sistem yang terstruktur sesuai untuk petani yang ingin membeli alat-alat pertanian besar seperti traktor melalui skema murabahah. Melalui murabahah, petani bisa mendapatkan peralatan tersebut dengan cicilan tetap yang menyesuaikan waktu panen sehingga tidak perlu membayar biaya besar di awal. Selain itu, pembiayaan salam juga banyak dipilih oleh petani karena memberikan dana di awal musim tanam. Dengan salam, petani bisa mempersiapkan pembelian kebutuhan seperti alat benih dan pupuk tanpa harus khawatir tentang ketersediaan modal. Bank syariah membayar di muka, memberikan kepastian modal bagi petani serta stabilitas harga untuk hasil panen mereka. Sementara itu, di koperasi syariah sering menggunakan skema mudharabah, terutama untuk petani kecil dan menengah yang membutuhkan pembiayaan yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Dalam mudharabah, petani dan koperasi berbagi keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan. Skema ini cocok untuk petani yang hasil panennya sering berubah-ubah karena koperasi berperan sebagai mitra dalam resiko usaha mereka. Jadi walaupun bank syariah lebih banyak menawarkan pembiayaan skala besar, koperasi syariah memberikan pilihan yang lebih cocok untuk petani kecil dan usaha komunitas. Analisis efektivitas pembiayaan sektor pertanian. Yang pertama, metode untuk menilai efektivitas pembiayaan. Efektivitas pembiayaan ini di sektor pertanian dapat diukur dari 3 aspek utama, yaitu dampaknya pada produktivitas, pendapatan petani, dan ketahanan pangan. Berdasarkan jurnal mengenai bank syariah, salah satu indikator efektivitas adalah peningkatan produktivitas yang dihasilkan dari akses modal kerja. Pembiayaan oleh bank syariah bertujuan untuk membantu petani memperoleh bentuk akad berbasis syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Dengan adanya modal kerja ini, petani dapat membeli bahan baku seperti benih, pupuk, serta alat pertanian yang dapat membantu meningkatkan produktivitas mereka. Nah, pendekatan bagi hasil dalam pembiayaan ini memungkinkan petani tidak perlu terbebani dengan bunga, melainkan hanya membagi keuntungan yang diperoleh sehingga modal dapat lebih difokuskan untuk meningkatkan hasil pertanian. Kemudian, sementara itu koperasi syariah seperti KSU bin Auf Syariah juga menilai efektivitas pembiayaan dengan melihat peningkatan pendapatan petani. Dalam koperasi ini, pembiayaan diberikan menggunakan akad mudharabah di mana koperasi memberikan modal kepada anggota koperasi untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Nah, keuntungan yang dihasilkan kemudian akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad. Dengan skema pembiayaan ini, pendapatan petani dapat meningkat karena mereka memiliki akses ke modal tanpa perlu mengeluarkan biaya bunga yang tetap yang biasa ada pada sistem konvensional. Nah, aspek ketahanan pangan juga menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas pembiayaan. Pembiayaan syariah baik dari koperasi maupun bank memberikan kontribusi positif dalam mendukung ketahanan pangan. Akses modal yang berkelanjutan memungkinkan petani untuk terus mengembangkan produksi pertanian mereka konsisten dan stabil, menjaga pasokan pangan di masyarakat tetap terpenuhi. Nah, dengan pembiayaan syariah ini yang tidak berbasis bunga dan lebih fleksibel, petani dapat mempertahankan produktivitas dan mengelola biaya operasionalnya dengan lebih baik, sehingga dapat membantu menjaga ketahanan pangan jangka panjang. Yang kedua, kemudian perbandingan efektivitas koperasi syariah dan bank syariah berdasarkan indikator kinerja utama.
Koperasi syariah dan bank syariah memiliki perbedaan dalam pendekatan dan efektivitas pembiayaan mereka di sektor pertanian. Dari sisi kemudahan akses, koperasi syariah lebih mudah diakses oleh petani, terutama karena koperasi umumnya beroperasi di tingkat mikro atau lokal dan dekat dengan lingkungan petani. KSU bin Auf Syariah misalnya menyalurkan sekitar 80% dari total pembiayaan kepada sektor pertanian sehingga lebih fokus dalam mendukung kebutuhan finansial petani di sekitarnya. Keberadaan koperasi syariah di tingkat desa atau komunitas juga memudahkan petani untuk mengakses modal dengan prosedur yang relatif sederhana dan syaratnya lebih ringan dibandingkan perbankan konvensional atau syariah. Nah, sebaliknya, bank syariah memiliki prosedur dan skala operasional yang lebih besar, namun keterbatasan dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor pertanian ini karena risikonya yang tinggi seperti fluktuasi harga hasil pertanian dan kegagalan panen. Nah, dalam hal skema pembiayaan, koperasi syariah cenderung menggunakan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil tetap setiap bulan. Nah, mekanisme ini memberikan kepastian kepada petani bahwa jumlah pembayaran bulanan yang mereka bayarkan tidak akan berubah, yang menciptakan rasa aman dan membantu perencanaan keuangan mereka. Skema mudharabah ini memungkinkan petani membayar sesuai dengan kemampuan tanpa bunga yang tetap. Nah, di sisi lain, bank syariah menawarkan berbagai akad pembiayaan yang lebih bervariasi seperti mudharabah, musyakarah, istisna, dan salam. Fleksibel ini memberikan bank syariah kelebihan untuk memilih akad yang paling sesuai dengan kebutuhan dan sifat usaha pertanian yang didanai. Misalnya akad istisna yang cocok untuk investasi alat dan kebutuhan jangka panjang. Nah, keunggulan lain dari koperasi syariah adalah dukungan operasional yang lebih insentif dan supervisi langsung terhadap anggota. Koperasi seringkali memberikan pengawasan dan bimbingan kepada anggota, memastikan bahwa modal yang diterima digunakan tepat dan membantu meningkatkan keberhasilan usaha mereka. Dukungan ini membantu petani terutama yang memiliki skala usaha kecil untuk mengelola pembiayaan secara efektif dan mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, bank syariah meskipun memiliki struktur pembiayaan yang lebih normal dan profesional, seringkali kurang memberikan pengawasan langsung karena cakupan operasionalnya yang lebih luas. Sehingga untuk memberikan bimbingan secara personal pada setiap petani yang didanai, dengan demikian koperasi syariah ini seringkali lebih efektif dan memberikan dukungan langsung kepada petani kecil dan memastikan bahwa modal yang diberikan dapat menghasilkan dampak positif. Dari segi tanggung jawab terhadap risiko, baik koperasi syariah maupun bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil, tetapi pendekatan yang berbeda. Di koperasi syariah ini, risiko usaha biasanya ditanggung bersama oleh koperasi dan anggota, sehingga koperasi cenderung lebih fleksibel dalam membantu anggotanya apabila terjadi masalah dalam produksi atau penjualan hasil pertanian. Pendekatan ini menarik bagi petani kecil yang memerlukan dukungan finansial tetapi menghadapi risiko usaha yang cukup tinggi. Nah, sebaliknya bank syariah meskipun menggunakan prinsip bagi hasil, seringkali menetapkan tanggung jawab risiko yang lebih besar pada petani sebagai penerima pembiaya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi efektivitas pembiayaan syariah pada sektor pertanian. Di sini ada dua lembaga, yaitu Bank Syariah dan juga Koperasi Syariah. Yang pertama, Bank Syariah itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu Equivalent Rate Pembiayaan atau ERP. ERP merupakan tingkat pengembalian bagi hasil yang ditetapkan pada pembiayaan syariah untuk berbagai sektor termasuk sektor pertanian. ERP adalah salah satu indikator penting yang mencerminkan pendapatan yang diperoleh bank syariah dari penyaluran pembiayaan. Selanjutnya, faktor internal yang kedua yaitu Equivalent Rate Dana Pihak Ketiga atau ERDPK. ERDPK adalah tingkat pengembalian atau imbal hasil yang harus diberikan oleh bank syariah kepada pemilik dana pihak ketiga sebagai nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Lalu faktor internal yang ketiga yaitu jumlah dana pihak ketiga atau DPK. DPK adalah total dana yang dihimpun oleh bank syariah dari nasabah bank, baik dalam bentuk deposito, tabungan, maupun instrumen investasi lainnya. DPK menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan kemampuan bank untuk menyediakan pembiayaan kepada berbagai sektor, termasuk sektor pertanian.
Selanjutnya itu faktor eksternal. Yang pertama yaitu bonus sertifikat Bank Indonesia Syariah atau disebut SBIS. SBIS merupakan instrumen kebijakan moneter syariah yang dirancang untuk memberi imbalan bagi hasil kepada bank syariah yang menempatkan dana pada SBIS. Faktor eksternal yang kedua yaitu suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI adalah suku bunga yang diterapkan pada instrumen moneter konvensional yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengatur likuiditas di pasar keuangan. Lalu faktor eksternal yang ketiga yaitu suku bunga kredit bank umum atau SBK. SBK adalah tingkat bunga yang diterapkan oleh bank konvensional pada kredit modal kerja. Perubahan pada SBK, khususnya ketika mengalami kenaikan, mempengaruhi secara signifikan dinamika permintaan dan penawaran kredit di sektor konvensional. Selanjutnya yaitu dari koperasi syariah, yaitu faktor internal yang pertama yaitu profitabilitas koperasi. Tingkat profitabilitas koperasi sering diukur melalui return on assets atau biasa disebut ROA, menentukan kapasitas koperasi untuk memberikan pembiayaan yang stabil. Faktor internal yang kedua yaitu pengelolaan resiko. Kemampuan koperasi dalam mengelola resiko pembiayaan pertanian seperti melalui seleksi calon penerima pembiayaan dan pemantauan proyek merupakan faktor kunci keberhasilan. Lalu faktor yang ketiga yaitu modal dan likuiditas. Jumlah modal serta likuiditas koperasi menjadi elemen fundamental yang mempengaruhi kemampuan koperasi dalam menyediakan pembiayaan. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu kondisi ekonomi makro. Ekonomi makro terutama faktor inflasi dan nilai tukar atau kurs mempengaruhi stabilitas pembiayaan. Kenaikan inflasi dapat meningkatkan pembiayaan bermasalah karena daya beli masyarakat yang berkurang, mempengaruhi kemampuan angsuran pinjaman. Faktor yang kedua yaitu kebijakan pemerintah dan regulasi. Kebijakan pemerintah dalam bentuk insentif pertanian, subsidi, atau regulasi khusus koperasi syariah juga berperan penting. Dukungan kebijakan ini dapat memberikan stimulus pada sektor pertanian dan mengurangi risiko kredit, membuat pembiayaan lebih efektif dan aman. Faktor terakhir yaitu teknologi dan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai seperti akses transportasi, distribusi, serta teknologi pertanian mempengaruhi keberhasilan sektor pertanian yang dibiayai oleh koperasi syariah. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak sosial ekonomi pembiayaan pada sektor pertanian. Yang pertama adalah pengaruh pembiayaan terhadap kesejahteraan petani, lapangan pekerjaan, dan ekonomi lokal. Yang pertama itu aspek kesejahteraan petani. Pembiayaan dari bank dan koperasi syariah membantu petani memperoleh akses modal yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan dukungan ini, petani dapat membeli peralatan, pupuk, benih berkualitas, serta memanfaatkan teknologi yang lebih baik, yang semuanya itu berperan dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, dengan produktivitas yang meningkat, pendapatan petani juga naik, yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Selanjutnya itu adalah aspek lapangan pekerjaan. Nah, pembiayaan yang diperoleh memungkinkan petani memperluas lahan garapan atau meningkatkan intensitas produksi yang memerlukan tambahan tenaga kerja. Maka, semakin banyak orang yang bisa bekerja di lahan pertanian dari tahap penanaman, perawatan, hingga panen. Nah, dampak ini akan berimbas juga pada sektor pendukung seperti transportasi dan distribusi hasil pertanian yang membutuhkan tenaga kerja lebih banyak seiring meningkatnya produksi. Hal ini secara keseluruhan pembiayaan syariah di sektor pertanian ini tidak hanya mendukung petani secara individu, tapi juga membuka peluang kerja yang lebih luas di masyarakat sekitar. Selanjutnya itu aspek ekonomi lokal. Nah, dengan meningkatkan kesejahteraan petani dan terciptanya lapangan pekerjaan, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan. Nah, daya beli petani yang meningkat ini menggerakkan perekonomian desa karena mereka dapat membeli barang dan jasa lebih banyak, baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan produksi. Nah, dampaknya sektor-sektor perdagangan, jasa, dan penunjang lainnya di sekitar wilayah pertanian ikut berkembang juga. Misalnya, meningkatnya produksi itu akan membutuhkan jasa transportasi untuk mengangkut hasil panen. Lalu yang kedua adalah dampak jangka panjang dari pembiayaan oleh koperasi dan bank syariah di sektor pertanian. Yang pertama itu adalah prinsip bagi hasil yang adil. Nah, sistem pembiayaan syariah menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil dan musyarakah atau kerjasama. Ini sangat cocok bagi sektor pertanian karena menyusung prinsip berbagi resiko. Nah, berbeda dengan sistem bunga tetap yang menuntut pembayaran sama terlepas dari kondisi hasil panen, akad syariah ini menyesuaikan pembayaran dengan hasil usaha. Nah, dalam kondisi hasil panen baik, petani akan berbagi keuntungan dengan bank atau koperasi sesuai porsi yang disepakati. Sebaliknya, jika terjadi gagal panen atau kerugian, pembiayaan syariah ini memungkinkan
risiko tersebut ditanggung bersama. Nah, pendekatan ini memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi petani karena mereka tidak perlu terbebani dengan kewajiban pembayaran tetap saat mengalami penurunan hasil. Selanjutnya adalah stabilitas dan berkelanjutan usaha tani. Nah, koperasi syariah yang seringkali beroperasi di dekat masyarakat desa ini mampu memberikan dukungan finansial yang berkelanjutan serta bimbingan kepada petani dalam mengelola modal usaha. Melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis komunitas, koperasi syariah ini menyediakan pembiayaan yang memperhatikan kondisi spesifik petani dan menguntungkan kesejahteraan mereka. Nah, koperasi syariah ini juga biasanya lebih peduli terhadap perlanjutan usaha tani dibandingkan dengan lembaga keuangan komersial karena berfokus pada pengembangan ekonomi anggota mereka. Nah, dengan adanya dukungan jangka panjang ini, petani tidak hanya mendapatkan pembiayaan tapi juga bimbingan yang memperkuat ketahanan ekonomi mereka di tengah tantangan. Selanjutnya adalah peningkatan kapasitas dan teknologi pertanian. Nah, dalam jangka panjang, akses pembiayaan ini memungkinkan petani untuk berinvestasi pada teknologi dan praktik pertanian yang lebih maju, seperti penggunaan mesin modern, sistem irigasi yang efisien, atau metode pemupukan yang lebih efektif. Nah, teknologi ini membantu meningkatkan hasil produksi dan menurunkan biaya produksi, serta menciptakan efisiensi yang menguntungkan petani. Nah, bank dan koperasi syariah juga berperan dalam mengedukasi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan hasil tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini penting untuk memastikan bahwa pertanian itu dapat terus berkembang di masa depan tanpa mengorbankan ekosistem alam. Nah, melalui pembiayaan syariah, petani juga dapat lebih adaptif terhadap perubahan dan mampu meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang secara lebih luas. Nah, secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan oleh bank dan koperasi syariah ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tapi juga menjadi alat pemberdayaan petani dan penguatan ekonomi desa. Dengan penerapan prinsip syariah yang adil dan berbagi risiko, pembiayaan ini menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan petani, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat fondasi ekonomi lokal. Pembahasan selanjutnya yaitu tantangan pembiayaan syariah di sektor pertanian dan pendekatan efektif dalam perbankan syariah dan koperasi syariah. Tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan koperasi syariah dalam pembiayaan sektor pertanian dapat menghambat optimalisasi peran mereka. Berikut adalah penjelasan terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam pembiayaan syariah pada sektor pertanian. Yang pertama yaitu relatif kecilnya pangsa syariah dan volume perbankan syariah. Pangsa bank syariah masih relatif kecil sehingga alokasi pembiayaan untuk sektor pertanian menjadi sangat terbatas. Selain itu, risiko tinggi yang ada pada sektor pertanian seperti cuaca yang tidak menentu dan fluktuasi harga panen membuat bank syariah lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan untuk sektor pertanian. Yang kedua yaitu terbatasnya sumber daya insani. Banyak tenaga kerja di bank syariah berasal dari bank konvensional dan kurang memahami prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Kurangnya SDI yang benar-benar paham prinsip syariah ini berdampak pada kualitas layanan dan efektivitas implementasi pembiayaan berbasis syariah. Yang ketiga yaitu paradigma bank konvensional yang masih kuat. SDI di perbankan syariah masih terbiasa dengan sistem bunga dan fokus pada keuntungan jangka pendek yang bertentangan dengan prinsip bagi hasil dalam syariah. Akibatnya penerapan pendekatan konvensional dalam perbankan syariah sering menghilangkan identitas perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang berbasis etika dan keadilan. Yang keempat yaitu political will yang belum optimal. Dukungan dari pemerintah terhadap perbankan syariah masih belum cukup sehingga perkembangan bank syariah tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional. Walaupun sudah ada peraturan yang mendukung pelaksanaan dual banking system, belum memberikan dukungan yang signifikan agar bank syariah bisa berkembang setara dengan bank konvensional. Yang kelima yaitu kurangnya proses sosialisasi. Sosialisasi tentang layanan perbankan syariah kepada masyarakat masih sangat minim sehingga banyak petani yang tidak memahami konsep dan mekanisme pembiayaan syariah pada perbankan syariah. Kondisi ini membuat masyarakat termasuk petani merasa ragu menggunakan perbankan syariah dan lebih milih menggunakan bank konvensional yang dianggap lebih mudah dipahami. Yang keenam yaitu masih terbatasnya jaringan perbankan syariah. Jaringan cabang perbankan syariah masih sangat terbatas terutama di daerah pedesaan di mana mayoritas petani berada. Kondisi ini membuat akses layanan syariah di daerah terpencil menjadi sangat sulit sehingga kebutuhan pembiayaan petani seringkali tidak terpenuhi dengan optimal. Untuk membuat adanya pembiayaan syariah yang efektif pada sektor pertanian di bank syariah, maka terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh bank syariah guna untuk meningkatkan efektivitas. Di antaranya yaitu yang pertama, sosialisasi pembiayaan syariah. Sosialisasi kepada petani dan pejabat publik sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap pembiayaan syariah. Hal ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat memahami perbedaan antara pembiayaan konvensional dan syariah sehingga mereka dapat melihat manfaatnya secara jelas. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah bagi pengusaha pertanian
pertanian, pelaku perbankan, syariah, dan pembuat kebijakan sangat diperlukan. Tujuan dari peningkatan ini adalah agar setiap pihak terkait dapat lebih efektif dalam mengembangkan, menawarkan, dan mengelola pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu pemetaan usaha pertanian yang layak. Menyusun peta usaha pertanian yang layak untuk dibiayai dengan pola syariah bertujuan agar pembiayaan syariah lebih tepat sasaran. Langkah ini membantu mengarahkan dana pembiayaan pada sektor yang memiliki potensi ekonomi yang besar sehingga dampaknya dapat lebih maksimal. Yang keempat yaitu penentuan sasaran pembiayaan yang tepat. Pembiayaan harus diarahkan kepada usaha-usaha produktif yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian petani. Dengan menentukan sarana pembiayaan yang tepat, efektivitas dana yang disalurkan akan meningkat, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani. Yang kelima yaitu skim pembiayaan yang aplikatif dengan prosedur sederhana. Mengembangkan skim pembiayaan dengan prosedur yang sederhana sangat penting untuk memudahkan petani dalam mengakses layanan. Dengan prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan, lebih banyak petani yang akan tertarik dan mampu menggunakan pembiayaan syariah. Yang keenam yaitu transparansi dan juga akuntabilitas. Menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pembiayaan syariah. Transparansi ini akan membantu menjaga integritas perbankan syariah dan memastikan penggunaan dana yang tepat. Dan yang terakhir yaitu dukungan regulasi dari pemerintah. Dukungan regulasi dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sangat diperlukan untuk memastikan pembiayaan syariah dapat berkembang secara optimal di sektor pertanian. Regulasi yang kuat akan memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat sehingga mendorong iklim investasi yang lebih kondusif. Selanjutnya yaitu terdapat tantangan yang dihadapi oleh pembiayaan syariah pada sektor pertanian pada koperasi syariah. Yang pertama yaitu ketergantungan pada faktor cuaca dan iklim yang tidak stabil. Sektor pertanian yang sangat rentan terhadap perubahan cuaca dan iklim. Ketergantungan ini mempengaruhi hasil panen dan kemampuan petani untuk melunasi pembiayaan, terutama saat terjadi cuaca ekstrim seperti banjir atau kekeringan yang akan mempengaruhi pendapatan petani. Kondisi ini menambah ketidakpastian dan risiko yang sulit dijamin oleh koperasi syariah. Yang kedua yaitu tanggung jawab sebagai wali amanat dana pihak ketiga. Koperasi syariah bertanggung jawab untuk mengelola dana pihak ketiga dengan hati-hati. Risiko sektor pertanian yang tinggi membuat koperasi syariah lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana agar tidak merugikan anggota koperasi. Gagal panen atau penurunan harga jual dapat berdampak buruk pada kemampuan koperasi dalam menjaga amanah. Yang ketiga yaitu risiko gagal panen akibat hama dan penyakit. Gagal panen seringkali disebabkan oleh serangan hama dan penyakit yang dapat merusak tanaman secara tiba-tiba. Petani yang tidak memiliki sumber daya untuk pengendalian hama yang sering kesulitan mengatasi risiko ini sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk melunasi pembiayaan. Yang keempat yaitu terbatasnya akses pada asuransi syariah. Layanan asuransi syariah yang relevan dengan sektor pertanian masih sangat terbatas. Premi yang tinggi seringkali menjadi penghalang bagi petani kecil untuk mendapatkan asuransi sehingga koperasi syariah harus menanggung risiko finansial yang lebih besar. Yang kelima yaitu keterbatasan modal koperasi. Koperasi syariah memiliki keterbatasan modal yang membatasi kapasitas mereka dalam menanggung risiko tinggi atau memberikan pembiayaan besar. Hal ini mengurangi kemampuan koperasi untuk mendukung proyek pertanian skala besar atau pembiayaan jangka panjang yang dibutuhkan oleh petani. Yang terakhir yaitu kurangnya literasi keuangan dan manajemen risiko pada petani. Banyak petani yang belum memahami literasi keuangan syariah dan manajemen risiko secara baik. Akibatnya mereka tidak memanfaatkan dana pembiayaan secara optimal dan sering mengabaikan pentingnya pengelolaan risiko yang meningkatkan kemungkinan gagal bayar di masa yang akan mendatang. Untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan syariah pada sektor pertanian di koperasi syariah, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Di antaranya yaitu yang pertama, restrukturisasi akad pembiayaan dengan kelonggaran pelunasan. Koperasi syariah dapat melakukan restrukturisasi akad dengan debitur untuk menghadapi pembiayaan yang macet. Hal ini mencakup perpanjangan waktu pelunasan atau perubahan skema pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan petani. Fleksibilitas ini membantu petani yang terdampak gagal panen untuk melunasi pembiayaan dengan lebih mudah sekaligus menjaga stabilitas keuangan koperasi. Yang kedua itu kerjasama dengan perusahaan asuransi syariah. Koperasi syariah dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi syariah untuk menyediakan layanan asuransi khusus bagi petani. Asuransi ini dengan premi yang terjangkau membantu mengurangi risiko kerugian akibat gagal panen, melindungi petani, serta mengurangi risiko pembiayaan koperasi yang macet. Yang ketiga yaitu pengembangan produk pembiayaan musiman dan hasil panen. Koperasi syariah bisa menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan siklus pertanian seperti pembiayaan musiman yang pelunasannya bisa dilakukan setelah panen. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada petani dan memudahkan koperasi dalam mengelola risiko pembiayaan. Yang keempat yaitu peningkatan literasi keuangan dan pelatihan manajemen risiko. Koperasi syariah dapat mengadakan program literasi keuangan dan pelatihan manajemen risiko bagi petani. Program ini membantu petani mengelola keuangan dengan lebih baik dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi risiko sehingga mengurangi kemungkinan gagal bayar. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, penguatan modal melalui partisipasi anggota dan dukungan pemerintah. Koperasi syariah bisa meningkatkan modal dengan mendorong partisipasi aktif anggota melalui peningkatan simpanan atau penyertaan modal. Selain itu, dukungan pemerintah juga penting untuk memperkuat kapasitas modal koperasi agar lebih fleksibel dalam menangani risiko pembayaran. Baik, saya akan menjelaskan studi kasus dari koperasi syariah dan bank syariah dalam pembiayaan sektor pertanian. Kami di sini akan mengambil jurnal yang berjudul Analisis Kesyariahan Pembiayaan pada Sektor Pertanian
Studi kasus di Koperasi Serba Usaha atau KSU bin Auf Syariah Batu. Yang pertama itu saya akan membahas koperasi syariah. Koperasi syariah ini penelitian pada Koperasi Serba Usaha KSU bin Auf Syariah di Batu, Jawa Timur menunjukkan bagaimana koperasi ini mendukung sektor pertanian melalui skema pembiayaan syariah. Mayoritas anggota koperasi ini adalah petani, dan 80%-nya ada yang diberikan dialokasikan untuk sektor pertanian. KSU bin Auf menggunakan akad mudharabah di mana koperasi ini menyediakan modal 100% dan petani atau anggota bertanggung jawab untuk mengelola usaha. Selanjutnya ada mekanisme pembiayaan. Yang pertama itu ada jenis akad. KSU bin Auf Syariah menggunakan akad mudharabah untuk pembiayaan sektor pertanian, di mana koperasi ini bertindak sebagai pemodal atau sahibul mal dan petani sebagai pengelola atau mudharib. Yang kedua itu ada modal. Koperasi ini menyediakan modal 100% kepada petani dengan ketentuan bahwa petani mengelola modal tersebut secara produktif untuk usaha pertaniannya. Yang ketiga itu ada nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil ini ditentukan oleh awal akad yang dibayarkan secara bulanan dalam jumlah yang tetap. Yang keempat ini ada pembalian modal. Modal yang diterima harus dikembalikan pada akhir periode akad. Selanjutnya ada analisis kesyariahan. Dalam akad mudharabah yang diterapkan terdapat beberapa aspek yang memenuhi syariah seperti larangan bunga dan penerapan sistem bagi hasil. Namun koperasi ini menetapkan nominal bagi hasil yang pada setiap bulannya serupa dengan sistem bunga tetap dalam perbankan konvensional. Hal ini kurang sesuai dengan prinsip syariah karena akad mudharabah seharusnya bagi hasil tidak tetap dan tergantung pada keuntungan real yang didapat dari usaha petaninya. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapinya. Yang pertama itu ada resiko keuangan. Di sini terjadi ketika kegagalan panen, petani kesulitan memenuhi pembayaran bulanan karena tidak ada penghasilan. Yang kedua itu ada keterbatasan modal. Koperasi ini memiliki keterbatasan modal dibandingkan dengan bank syariah sehingga hanya mampu memberikan pinjaman dalam skala kecil. Yang ketiga itu ada penentuan bagi hasil. Sistem bagi hasil ini ditetapkan sebagai setiap bulan yang bertentangan dengan ketentuan syariah karena prinsip mudharabah mengharuskan nominal bagi hasil ketergantungan pada usaha yang fluktuatif. Yang kedua itu ada bank syariah. Penelitian pada bank syariah di Indonesia berfokus pada faktor yang mendorong dan menghambat pembiayaan sektor pertanian. Yang pertama itu ada faktor-faktor pendukung pembiayaan sektor pertanian. Yang pertama itu ada instrumen moneter syariah. Bonus dari sertifikat Bank Indonesia Syariah SBIS dan tingkat bunga SBI berpengaruh positif terhadap peningkatan pembiayaan di sektor pertanian. Yang kedua itu ada equivalent rate pembiayaan yang kompetitif. Equivalent rate pembiayaan yang lebih menarik meningkatkan daya saing bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional yang mendorong peningkatan volume pembiayaan ke sektor pertanian. Yang kedua itu yang selanjutnya ada faktor-faktor penghambat pembiayaan dan sektor pertanian dalam sektor pertanian. Yang pertama itu ada dalam suku bunga konvensional tergantung pada benchmarking. Suku bunga konvensional membuat bank syariah berpengaruh ketika suku bunga naik sehingga mereka lebih memilih sektor lainnya yang lebih aman daripada pertanian yang memiliki resiko tinggi. Yang kedua itu ada keterbatasan kompetensi SDM. Minimnya SDM yang memiliki keahlian dalam sektor pertanian menghambat bank syariah dalam menilai risiko dan mengelola pembiayaan di sektor ini. Yang ketiga itu ada keterbatasan skema pembiayaan yang sesuai. Bank syariah ini cenderung menggunakan akad mudharabah dan murabahah yang kurang fleksibel untuk sektor pertanian, padahal akad seperti salam atau istisna dapat lebih efektif untuk pembiayaan pertanian tetapi jarang digunakan karena kompleksitasnya. Pertama saya akan membahas analisis faktor kunci pada koperasi syariah. Di sini pertama ada faktor kunci keberhasilan. Yang pertama itu ada penerapan akad yang sesuai dengan mudharabah. Akad mudharabah memungkinkan KSU bin Auf untuk memberikan pembiayaan tanpa bunga kepada petani sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dalam akad ini koperasi ini bertindak sebagai pemodal yang memberikan modal penuh sementara petani dan atau anggota koperasi atau mudharib menjalankan usaha pertanian dan berbagi hasil sesuai nisbah yang disepakatinya. Yang kedua itu ada kedekatan dengan komunitas petani. Lokasi koperasi yang dekat dengan komunitas petani ini menjadi salah satu kunci keberhasilannya karena koperasi ini lebih memilih kebutuhan dan ketantangan yang
dihadapi pada petani. Yang ketiga itu ada proporsi pembiayaan untuk sektor pertanian yang tinggi. Sektor 80% dari total pembiayaan koperasi yang dialokasikan untuk sektor pertanian. Fokus ini membantu pada petani pada umumnya yang sulit mengakses pembiayaan di sektor perbankan. Selanjutnya ada faktor-faktor kegagalan atau penghambatnya. Penerapan bagi hasil tetap yang menyerupai bunga. Meskipun menggunakan akad mudharabah, koperasi ini menetapkan pembayaran bagi hasil yang tetap setiap bulannya. Kedua itu ada keterbatasan modal dan sumber daya pengawasan. Sebagai lembaga keuangan mikro, koperasi yang ini sering mengalami keterbatasan modal sehingga tidak dapat memberikan pembiayaan dalam jumlah yang besar. Yang ketiga itu ada kurangnya diversifikasi skema pembiayaan. Penggunaan akad mudharabah skema tunggal untuk membiayai petani ini tidak selalu sesuai dengan karakteristik sektor ini. Selanjutnya ada analisis faktor kunci pada bank syariah. Yang pertama itu ada faktor-faktor kunci keberhasilannya. Yang pertama, instrumen moneter syariah yang mendukung SBIS dan equivalent rate. Bank syariah diuntungkan oleh instrumen moneter syariah seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah SBIS dan equivalent rate pembiayaan yang menarik. Sebagai instrumen investasi syariah dari pemerintah dan memberikan bonus yang membantu untuk meningkatkan modal yang bisa disalurkan untuk pembiayaan sektor real termasuk pertanian. Yang kedua itu ada dana pihak ketiga DPK sebagai pendorong pembiayaan. Peningkatan jumlah dana pihak ketiga DPK ini di bank syariah memberikan sepakat yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor pertanian. Yang ketiga itu ada pengaruh positif dari tingkat bagi hasil. Tingkat bagi hasil yang bersaing mendorong peningkatan volume pembiayaan ketika equivalent rate pembiayaan atau return dari DPK meningkat. Bank syariah memiliki lebih banyak pendapatan untuk mengalokasikan ke sektor pertanian. Selanjutnya ada faktor-faktor kegagalan atau penghambatnya. Di sini ketergantungan pada yang pertama ada ketergantungan pada suku bunga konvensional. Bank syariah masih tergantung pada suku bunga konvensional sebagai acuan harga dalam menetapkan margin pembiayaannya. Yang kedua itu ada keterbatasan kompetensi SDM di bidang pertanian. Kurangnya tenaga ahli di bank syariah yang memahami karakteristik dan risiko sektor pertanian menghambat proses penilaian kredit dan manajemen risiko. Yang ketiga itu ada keterbatasan akad yang sesuai untuk pertanian. Bank syariah lebih sering menggunakan akad seperti mudharabah dan murabahah yang kurang cocok untuk sektor pertanian.